jam 16:10. Bapak Ibu, ayah bunda yang saya sayangi, yang saya hormati, di sebuah kota besar ada sepasang suami istri muda yang mempunyai seorang anak. Anaknya masih berusia 5 tahun. Karena kesibukan keduanya bekerja, maka anak itu dititipkan ke seorang babysitter. Saat kedua orang tuanya sedang pergi bekerja dan babysitternya juga lagi sibuk dengan aktivitasnya, anak itu bermain di garasi mobil ayahnya. Dan kebetulan mobil itu baru saja dibeli oleh ayahnya. Jadi belum sempat dipakai kerja karena plat nomornya juga belum keluar. Anak itu menemukan sebuah paku yang berkarat. Kemudian karena anak kecil, dia suka coret-coret di lantai. Nah, kemudian karena lantai itu lantai keramik, maka tidak bisa dibuat gambar. Kemudian anak itu mencoba melukislah di mobil ayahnya. Dia menggambar ayahnya, kemudian menggambar bundanya, diikuti juga menggambar kucing, bunga-bunga, namanya anak kecil. Setelah sisi kirinya penuh, maka pindah ke sisi kanan. Jadi mobil yang baru dibeli ayahnya itu penuh dengan coretan-coretan anak kecil itu. Kemudian sore hari ayah ibunya pulang dan mendapati mobil barunya penuh dengan coretan. Maka seketika ayahnya marah dan dengan nada keras, siapa yang nyoret-nyoret mobil saya ini? Kemudian sang babysitter keluar dengan ketakutan, dia menjawab, tidak tahu Pak. Kemudian diulangi lagi oleh ayahnya, siapa yang nyoret-nyoret mobil saya ini? Dan sang anak karena tahu ayahnya pulang, dengan lugunya dia berlari ke kegembiraan, kemudian merangkul ayahnya. Tapi karena ayahnya sudah terlanjur marah, maka setelah anak itu mengatakan, saya yang lagi ngelukis itu ya, maka tangan si anak itu diambil, kemudian dipukulilah dengan sebatang ranting yang ada durinya. Setelah tangan kirinya penuh dengan pukulan, gantilah ke tangan kanannya. Dibolak-balik sampai kedua tangan anak itu penuh luka. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, ayah dan ibu itu langsung masuk ke kamar. Dan si anak ditinggalkan saja dengan babysitternya. Dan sampai malam pun sang anak itu tidur bersama babysitter. Pagi harinya babysitter mengadu ke ayah bundanya. Pak, si Ita anaknya itu demam Pak, biar saja kasih obat. Jawaban ayahnya dengan nada yang masih jengkel. Kemudian setelah sarapan ditinggal pergi kerja. Sampai hari ketiga ayah ibu itu masih belum menyapa ke anaknya itu. Kemudian babysitter itu mengatakan lagi, Pak, demamnya Ita makin panas, bagaimana ini? Sudah tambahin aja paracetamolnya. Sampai hari kelima, babysitter itu mengatakan, Pak, tangannya Ita membengkak dan bernanah. Baru setelah itu, kedua orang itu membawa anaknya ke dokter. Dan sudah sampai ke dokter, setelah diperiksa, lukanya sudah terlalu parah sampai ke jaringan sarafnya. Sehingga dirujuk ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit, dokter di rumah sakit pun sudah mengatakan bahwa luka ini sudah terlalu parah, maka perlu diamputasi kedua tangan anak itu. Maka namanya kedua orang tua lihat anak semata wayangnya diamputasi pasti seperti merasakan geledek di siang bolong ya. Penyesalan pun sudah terlanjur. Setelah diamputasi, anak itu bangun kemudian mengatakan, ya bunda kenapa kok tangan saya tidak ada? Kemana tangan saya? Kembalikan tangan saya. Maafin Ita,
Ita janji tidak akan nakal lagi. Tolong kembalikan tangan saya. Bagaimana nanti Ita kalau mau makan, mau gambar lagi? Seketika kedua orang tua itu saling berpelukan dan menangis sejadi-jadinya. Tapi apa dikata penyesalan sudah tidak bisa mengembalikan tangan si anak kecil itu. Ayah bunda yang saya sayangi, agar kejadian serupa tidak menimpa kita, naudzubillah, yuk sore hari ini kita sama-sama belajar tentang parenting with emotional intelligence bersama Bunda Nuri Widayanti. Beliau seorang hipnoterapis, juga happy counselor, dan emotional intelligence trainer yang nantinya mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita aplikasikan sebagai orang tua, baik orang tua muda maupun yang sudah berpengalaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coy Yakin hari ini akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam webinar sore hari ini dengan tema Parenting with Emotional Intelligence. Nah, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, silakan Ayah Bunda nanti sama-sama aktif untuk mengikuti webinar ini, karena di sesi akhirnya nanti Bunda Nuri akan memberikan reward berupa konseling gratis. Konseling gratis yang akan diberikan oleh tim Bunda Nuri dan juga Kampung Ning, para konselor profesional, boleh mengenai permasalahan remaja, anak, dan juga mungkin permasalahan pribadi juga dipersilahkan. Syaratnya mudah, nanti Ayah Bunda cukup memberikan insight, tulis di IG-nya masing-masing dengan tag IG-nya Bunda Nuri dan juga Kampung Ning. Baiklah, mari kita mulai acara sore hari ini dan kita sambut narasumber kita, Bunda Nuri Widayanti. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Coy Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini semuanya? Nah, saya sebelum nyapa, ini ada Bu Dia Haryani, sudah selamat sore. Selamat sore kembali Bu Dia. Ini sepertinya sudah tidak asing lagi dengan saya nih Bu Dia. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore juga kepada Sekolah SD Al-Islah ya, Bukit Tinggi, kemudian SMKN Ampek Anggrek. Selamat sore. Terima kasih telah bersedia bergabung di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, sebelum saya memulai materi parenting with emotional intelligence, saya pengen tahu di chat, boleh di chat, biasanya ya respon tercepat. Nah, respon yang paling cepat yang Anda berikan, entah itu kepada putra-putri, entah itu kepada pasangan Anda atau keluarga lain. Emosi apa sih atau respon apa? Respon apa? Respon yang tercepat yang sering terjadi. Bisa jadi tadi siang deh, tadi siang, tadi pagi boleh. Boleh di chat, silahkan. Respon tercepat apa sih? Respon marah kah? Respon diem, kemudian pergi, cuek, atau respon apa? Apa nih? Punya respon tercepat apa yang biasa terjadi di kehidupan Anda? Diam. Terima kasih Pak Dian Nugroho. Bu Eni ngomel. Oke, thank you. Terima kasih atas responnya. Yuk, yang lainnya. Respon tercepat apa sih?
Nada bicara meninggi, nyesek, dan menghela nafas. Oke. Yang lainnya apa nih? Respon yang tercepat yang biasanya, oke, diem. Respon juga sama, diem juga respon itu ya. Oke, yang lainnya yuk. Respon apa yang biasa sering terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kita akan membahas itu. Bu Mary, diam dan menghela nafas. Oke, thank you yang sudah merespon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Oke. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, tahukah Anda bahwa emosi itu telah Anda transfer ke anak? Tak jarang ya, anak itu kita menemukan nih, anak ketika di kelas menjadi diem, nggak bersemangat mengikuti pelajaran. Terkadang ada juga yang menahan air matanya, yang ingin tumpah. Mungkin yang di sini yang sudah menjadi Bapak Ibu guru, ketika kita melihat, oh ada asiswa nih yang sepertinya itu raut mukanya itu udah kayak nahan air mata gitu ya, pengen tumpah tapi nggak bisa. Akhirnya mereka tidak fokus pada pelajaran, nggak fokus belajar. Dan kenapa? Kata terakhir yang Anda ucapkan sebelum anak memasuki gerbang pintu sekolah, itulah yang mereka ingat. Jadi pentingnya kita hari ini mengenal emotional intelligence. Nah, mungkin ya Pak Pariamalinya atau Bu Engga, bila lelah atau sakit, dapat tawaran pekerjaan atau memang sudah bekerja di kantor di sebuah perusahaan, bila sedang sakit, pasti akan tidak masuk kerja, menolak beberapa job. Tetapi ketika kita menjadi sebagai orang tua, kita tidak bisa bilang kita lelah, kita tidak bisa kita bilang bad mood. Saya lagi dapat nih, saya nggak bisa nih jadi orang tua sementara, nggak bisa ya. Bahkan kita tidak bisa resign dari pekerjaan sebagai orang tua. So, sebelum kita memulai materi yang menarik ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Yang belum kenalan mungkin ya, yang sudah beberapa kali sudah mungkin mengikuti webinar saya, insya Allah sudah pasti tahu, sudah pasti kenal dengan saya. Namun ada beberapa juga yang belum mengenal saya. Saya Nur Windayanti, alhamdulillah 36 tahun yang lalu Allah telah mengizinkan saya menghirup udara di bumi ini, Bapak Ibu. Dan hari ini pendidikan dan sertifikasi yang saya tempuh, alhamdulillah hari ini saya aktif menjadi member di PPKI, konselor dari Kampung Hening, beberapa fasilitator dari HCRID, dari Happy Konselor dari Kampung Hening ya. Dan alhamdulillah saya juga telah menuntaskan dan telah menerbitkan satu buku di akhir 2020 kemarin yang berjudul Why I Became Me, You Became You. Nah, sebentar. Oke. Bapak Ibu, menurut Bina Kesehatan Anak, sorry. Oke. Menurut Bina Kesehatan Anak ya Bapak Ibu ya, dan UNICEF tahun 2007, kekerasan terhadap anak itu terdiri beberapa faktor. Di antaranya sosial ekonomi, faktor orang tua, dan faktor anak itu sendiri. Tetapi faktor orang tua itu memegang peranan penting terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. Latar belakang apa sih yang terjadi kekerasan itu? Latar belakang orang tua yang terkena gangguan emosional. Terkena gangguan emosional itu bukan berarti sakit jiwa, bukan berarti orang yang ada di rumah sakit jiwa, bukan. Tapi terkena tidak mencapai kematangan emosi, atau lagi stres, atau bisa lagi depresi. Nah, Bapak Ibu,
Oke, sebentar saya ada. Oke. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, ada satu kisah fabel, walaupun ini kisah fabel, tapi saya selalu tertarik dengan kisah ini. Kisah ini cukup terkenal dan saya tulis kembali pada buku saya. Begini kisahnya. Suatu hari, suatu ketika ada seekor kepiting tua lagi jalan-jalan bersama seekor kepiting anaknya. Nah, kemudian dari belakang si kepiting tua memperhatikan anaknya yang lagi berjalan. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada kepiting muda tadi. "Hai anakku, kenapa kamu berjalannya menyamping? Harusnya kamu berjalannya lurus ke depan." Kemudian si kepiting muda pun menjawab, "Ibu, tunjukkan dulu bagaimana cara berjalan lurus." Dan kepiting tua pun mencoba memberikan contoh. Berusaha berapa kali pun ternyata si kepiting tua tidak bisa memberikan contoh. Dia tetap berjalannya menyamping. Nah, Bapak Ibu, betul nih, hanyalah sebuah kisah fabel. Tetapi di sini banyak mengandung hikmah. Terkadang kita meminta anak kita sabar, meminta anak kita menahan amarahnya. Tetapi jarang kita memberikan contoh. Seperti kisah kepiting ini. Dengan enaknya bukan enaknya, maksudnya dengan mudahnya si kepiting muda ini, "Ayo ibu, tunjukkan dulu bagaimana cara berjalan lurus." Tapi ternyata si kepiting tua pun tidak bisa menunjukkan cara bagaimana berjalan lurus. Nah, parenting with emotional intelligence ini adalah menjadi satu topik yang besar kali ini. Bagaimana kita ketika berperan menjadi orang tua, mampu memahami pola emosi diri kita, mampu tahu, mampu sadar sebenarnya respon tercepat yang sering kita berikan kepada anak kita itu apa sih? Sejatinya kita tidak bisa resign, sejatinya kita tidak bisa bilang lelah, kita tidak bisa bilang bad mood ketika kita berperan menjadi orang tua. Saya pun sama. Oke. Nah, memahami pola emosi diri. Bisa jadi ketika kita menjadi ibu kepiting, kita lupa bahwa diri kita pun tidak bisa melakukan dan memaksa anak kita untuk melakukannya. Baik sih ya Bapak Ibu kalau itu disampaikan dalam bentuk motivasi. Namun yang terjadi kebanyakan malah merespon dengan negatif. Dengan pukulan, dengan teriakan, dengan amarah. Nah, respon inilah yang kita khawatirkan. Dan respon ini akan membuat bonding dengan anak menjadi berkurang. Bagaimana kita menyadari reaksi dan perilaku yang sering timbul yang kita sampaikan, yang kita transfer kepada anak kita? Mungkin respon ini itu juga kita dapat dari orang tua kita. No, kita tidak lagi menyalahkan orang tua kita. Kita di sini, kita hari ini tahun 2022 tidak lagi menyalahkan zamannya orang tua kita. Zaman modern, zaman di mana semua gadget, di mana semua ilmu pengetahuan bisa diakses dengan mudah. Oleh karena itu, kita disadarkan dengan emotional intelligence ini bagaimana kita tahu, bagaimana kita menyadari pola emosi diri kita, menyadari reaksi dan perilaku kita yang sering timbul dan yang sering kita transfer kepada anak kita. Nah, terus kenapa sih kita harus belajar parenting with emotional intelligence ini? Banyak sekali kita melihat contoh kasus anak kecil, anak atau anak remaja ya, yang lari dari orang tua. Kita mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa bulan ya, itu kita bisa melihat satu kasus besar yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di artis. Mungkin semua sekarang lagi booming siapa yang meninggal kemarin ya, orang tua dengan anaknya.
Nah, saya tidak lagi menceritakan aib-aib orang tua ya. Dan saya juga tidak menyebutkan siapapun dia. Kita semua sudah tahu siapa yang paling booming beberapa akhir pekan ini, yang terus menjadi sorotan media, yang entah itu siapapun yang kebenarannya ya. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, kadang orang menilai situasi dan memberi respon sangat hati-hati, penuh pertimbangan. Tetapi seringkali mereka hanya autopilot, memberi reaksi tanpa disadari. Seperti tadi banyak menjawab, oh reaksi saya itu biasanya ngomel, oh reaksi saya marah, oh reaksi saya diem. Nah, autopilot ini apa sih? Hanya karena kebiasaan. Karena otak manusia tuh sukanya membuat jalur di sarafnya, membuat jalur tercepat. Jalur tol yang paling cepat itu biasanya di mana sih? Sama seperti autopilot ini juga sama. Reaksi apa sih, respon apa sih yang biasanya yang sering terjadi di dalam diri kita? Dan tanpa disadari pola ini dapat mempengaruhi optimal performance. Entah itu performance kita di tempat kerja, entah itu performance kita sebagai orang tua, karena sudah mengeneralisir respon daripada pertimbangan yang hati-hati untuk setiap situasi. Nah, orang tua biasanya nih tahu emosi yang hadir ketika anak remaja yang lagi berontak, atau anak-anak kita masih kanak-kanak yang lagi ngambek-ngambeknya. Mau diapain sih anak ini? Nah, yang kedua adalah kita mengendalikan atau mengelola emosi kita. Jangan sampai kemarahan kita ini naik level. Kalau biasanya ada istilah ada level kecamatan, udah saya marah nih level tingkat kabupaten. Nah, ada istilah yang seperti itu. Kemarahan udah di puncak ubun-ubun. Nah, seperti apa tuh kemarahan yang udah di puncak ubun-ubun? Apalagi ada istilah kalau saya udah marah nggak kelihatan setan. Nah, saya pun sama. Saya pun kalau nggak marah, saya juga nggak bisa ngelihat setan ya, Bapak Ibu. Nah, hingga menyebabkan keluar kata amarah, keluar umpatan kepada anak. Nah, kita mengenali emosi anak ini yang sedang hadir ini seperti apa. Oh, anak kita lagi pengen dihargai nih. Emosinya lagi ingin disupport nih. Seperti halnya tadi barusan ya, jam berapa tadi sebelum sholat duhur, putri kecil saya yang umur 4 tahun itu lagi ngerengek nih, lagi marah-marahnya, lagi suka teriak. Dia lagi suka lagi tahapnya lagi memilih mana sih respon yang sesuai, yang paling dia sukai, yang paling dia bisa mengkoordinasi atau dia bisa menekan orang lain di depannya. Nah, tugas kita bagaimana kita juga menghargai emosinya, mensupport juga emosinya, mengarahkan juga emosinya, dan memberikan tanda dan apa namanya istilahnya ya, ngasih tahu, oh ini emosimu ini seperti ini loh. Dan jangan sampai autopilot kita itu terbaca oleh anak kita. Nah, tetapi Bunda Nuri, kalau seandainya sudah terlanjur keluar nih, udah sering seperti itu nih. Nah, gimana? Oke, nanti akan kita bahas. Kali ini saya akan menyampaikan 4 autopilot yang sering terjadi di kalangan orang tua. Yang pertama adalah takut. Autopilot takut. Biasanya apa? Merahasiakan, berbohong, menyembunyikan, termasuk diam. Nah, ketika anak melakukan satu kesalahan, direspon cepat oleh orang tua dengan takut, atau pilotnya orang tua ini takut, apa yang terjadi? Contoh ya, contoh kasus. Ada anak yang merusakkan mainan temannya nih. Nah, oleh orang tua, atau pilotnya orang tua ini ada rasa takut. Udah ketika si anak masuk, kemudian dia cerita, "Mah, aku lagi tadi habis ngerusakin mainan temen, Mah." Nah, kemudian dia disuruh masuk, udah, kamu diam aja, kamu sembunyi aja, diajarkan berbohong. Nanti ya kalau misalnya temenmu tanya, kenapa mainannya rusak, jawab aja nggak tahu.
Jawab aja, tadi aku nggak main tuh. Aduh, tadi siapa deh yang main yang terakhir? Dia menyembunyikan, dia diajarkan berbohong. Autopilot takutnya nih, takut seorang orang tua ini diutamakan nih. Pada akhirnya autopilot ini juga direspon dan dipelajari oleh si anak. Dan yang kedua, respon kasih atau respon cinta. Dengan contoh kasus yang sama Bapak Ibu, ketika respon ini dipilih, respon kasih, respon cinta ini dipilih, maka orang tua akan menerima berita itu menjadi emosi yang baik-baik saja. Nggak apa-apa kok, nak. Nggak apa-apa, mungkin kamu nggak sengaja ngerusakin mainan dan kamu harus bertanggung jawab atas hal itu. Kamu nggak boleh takut, kamu nggak boleh mundur, kamu nggak boleh pergi, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus menyelesaikan masalahmu, dan tenang saja, mama ada di belakangmu untuk membantumu. Nah, anaknya dipeluk, nggak apa-apa, it's okay. Kamu nggak perlu takut, yang penting kamu bisa bertanggung jawab, memberikan pemahaman, memberikan edukasi. Nah, kamu harus minta maaf telah melakukan kesalahan apa. Nah, itu ketika autopilot yang dimiliki oleh orang tua adalah kasih dan cinta. Nah, beda lagi kalau autopilot si mamahnya atau si orang tuanya ini adalah marah. Atau biasanya ngomel, itu ngomel sandingannya marah ya Bapak Ibu ya. Nah, datang-datang dengan kasus yang sama ya, datang-datang si anak bercerita bahwa dia telah merusakkan mainan temannya. Tanpa ditanya penyebabnya, langsung si emak melotot. Makanya ya kalau nggak ikut punya mainan, nggak usah mainan. Mama kan sudah bilang, sudah diem di rumah aja, nggak usah mainan. Kalau nggak punya, sudah nggak usah ikut. Nah, mungkin nadanya nggak sekeras, ya nggak seperti ini ya. Pasti akan ada tinggi, ada teriakan, ada melotot, ada umpatan yang terjadi. Nah, terus kalau kamu gimana? Kalau udah ngerusakin mainan ini gimana coba? Nah, dimarah-marahin tuh. Itu ketika autopilot si mamahnya adalah marah. Dan tingkatan lagi ketika autopilot si emaknya ini punya rasa cemas, depresi. Nah, bukan lagi mendengarkan dengan baik bagaimana cerita anaknya yang telah merusakkan mainan temannya, langsung membanting, langsung memukul dengan bertubi-tubi. Ada nggak Bunda Nuri seperti itu? Banyak. Banyak sekali kasus terjadi kepada anak karena autopilot seorang orang tua. So, Bapak Ibu, tinggal pilihan kita itu mau pakai autopilot yang mana sih? Dan autopilot ini sering banget disesali oleh orang tua ketika melihat sang anak tertidur lelap. Mungkin 8 dari 10 orang yang bercerita kepada saya, "Duh, Bunda, kalau saya lagi ngemijetin anak saya yang udah tertidur lelap, yang habis saya pukulin, yang habis saya nggak dengerin, yang habis saya omelin, yang habis saya marahin, ngelihat dia tertidur lelap, ya Allah, Nak, kenapa kamu kok bisa nakal seperti itu? No? Ya Allah, Nak, kenapa kamu bisa nakal seperti itu? Makanya jangan bandel-bandel jadi anak." Dan Bapak Ibu, sebuah penyesalan tanpa tindakan akan membuat kita semakin menyesal. Lalu apa yang kita lakukan untuk emotional intelligence? Bagaimana kita memahami pola emosi diri kita, bagaimana kita nantinya bisa belajar tentang autopilot ini. Memahami pola emosi diri sendiri itu butuh kejujuran dari hati Bapak Ibu. Nggak mudah juga nggak sulit kok. Tinggal Anda mau jujur dari dalam hati diri sendiri. Sebenarnya autopilot yang sering terjadi, yang sering biasanya dalam kehidupan saya itu apa sih? Tinggal kita mau nggak sih untuk kebaikan anak kita. Nah,
Yang pertama adalah introspeksi. Cara seseorang untuk melihat dirinya dan merenungkan pikiran, emosi, dan ingatannya. Aku kalau lagi kalap marahnya, kalau udah emosi yang tadi diubun-ubun, aku sering apa sih? Nah, kalau masih belum sadar, masih menganggap yang dilakukan diri ini benar, nah, oh saya sudah melakukan hal ini dengan benar, ini cara militer saya mendidik anak nih, biar anak saya tangguh. Nah, kalau masih berpikir seperti itu, yuk boleh cara yang kedua. Tanyakan pada orang terdekat. Kira-kira cara Anda merespon sesuatu kondisi itu menurut orang terdekat Anda, bagaimana sih? Tentu Anda harus bersiap untuk mendengarkan sesuatu yang tidak Anda sukai, mengkritik diri Anda, seperti itu misalnya. Tanyakan kepada pasangan, tanyakan kepada orang tua, atau tanyakan bisa kita tanyakan kepada tetangga. Sekencang apa sih suara kita kalau kita lagi marah? Kira-kira berapa jarak rumah yang terdengar suara kita? Lengkingan suara kita itu terdengar dari berapa radius meter? Coba kita tanyakan kepada tetangga kita. Nah, yang ketiga adalah melakukan tes assessment. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, sebelum Anda menjawab tes assessment, silahkan Bapak Ibu teman-teman semua memikirkan satu kejadian yang Anda tidak sukai, tidak menyenangkan terjadi antara orang tua Anda dengan diri Anda di masa lalu. Saya tidak lagi mengkoreksi orang tua, tapi pastinya Anda akan terbayang-bayang tuh. Akan terbayang-bayang. Boleh Bapak Ibu tulis di sebuah kertas atau di sebuah tulis kosong ya Bapak Ibu ya. Boleh ditulis secara sederhana. Contoh nih misal, sewaktu saya SD, saya pulang waktu itu hujan-hujan. Nah, saya masih pakai seragam, kemudian saya main hujan-hujanan. Sehingga ketika masuk rumah, seragam, tas masih basah. Nah, reaksi autopilot apa yang terjadi dengan orang tua Anda ketika kejadian itu? Nah, contoh seperti itu contohnya. Nah, waktu itu sih mama ibu saya lagi marah besar karena saya main hujan-hujanan, kemudian tas saya basah, buku saya basah. Mungkin niat orang tua bagus ya. Kenapa sih kamu main hujan? Kan besok kan masih dipakai seragamnya, besok bukunya masih dipakai. Bagaimana kalau bukunya jadi basah, nggak bisa nanti jadi rusak? Mungkin niat orang tua seperti itu. Tapi autopilot itu gimana autopilotnya orang tua Anda kepada diri Anda nih? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Oh, kalau di kolom chat mungkin terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau di kolom chat mungkin kurang terlalu panjang nantinya, Bapak Ibu boleh tulis di sebuah kertas kosong ya. Apa sih satu kejadian yang Anda tidak sukai, tidak menyenangkan terjadi antara orang tua dengan diri Anda? Yang sampai saat ini sebenarnya masih Anda ingat. Dan respon autopilot apa sih yang terjadi ketika itu? Nah, boleh Bapak Ibu tulis di selembar kertas, atau mungkin masih terbayang-bayang. Nah, kita simpan dan kita lanjut dengan diri Anda sendiri sekarang. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara Anda menanggapi sebuah emosi yang hadir. Nah, Bapak Ibu, mari kita latihan sebentar untuk kita aware terhadap diri nih. Nah, dari 29 orang yang hadir, terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya harap yang baik yang sudah open cam, yang masih belum juga, saya harap semuanya bisa mengikuti latihan ini atau bisa mengikuti tes ini. Bapak Ibu pikirkan satu situasi yang tidak menyenangkan yang pernah Anda alami baru-baru ini deh. Pikirannya itu seperti apa sih? Perasaannya atau tindakannya seperti apa? Nah, Bu Engga nih kayaknya udah siap ya Bu Engga. Silahkan Bu Engga pikirkan satu situasi yang tidak menyenangkan yang pernah Anda alami.
Boleh ditulis atau masih boleh diangan-angan juga boleh. Pikirannya itu ngomong apa sih? Perasaannya itu seperti apa sih? Dan tindakan Anda seperti apa waktu itu? Nah, ada pertanyaan dari Bu Engga mungkin? Mungkin paling yang kalau tentang anak, karena anak saya sudah menjelang remaja, mungkin yang anaknya itu nggak gampang nurut gitu, harus dikatakan berulang-ulang, ya kayak gitu. Paling itu aja. Yang awalnya sekali dua kali ngomongnya lembut, lama-lama nada tinggi kayak gitu. Apa memang untuk anak umur 10 menjelang 11 tahun itu seperti itu, atau sebaiknya kita kasih tahu terus, atau kan ada yang bilang lebih baik untuk anak umur segitu itu dibiarkan saya, maksudnya nggak usah didikte terus gitu, atau kita kasih tahu terus, itu baiknya bagaimana ya Bu? Baik. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Engga, nah saya pengen tahu nih jawaban dari kedua. Apa autopilot yang sering terjadi dengan emosi diri Bu Engga nih? Autopilot apa yang sering terjadi? Biasanya saya bicaranya nadanya masih datar sih, untuk awal-awal. Tapi yang ketiga biasanya mulai naik gitu. Nah, menurut Bu Engga, hal itu merugikan atau menguntungkan Bu Engga? Karena anaknya nggak bergerak ya, Bu ya. Jadi mungkin kalau yang merugikan mungkin kayak ibaratnya gini, kita sudah menjalin bonding, tapi dengan kita marah akhirnya renggang lagi kayak begitu kan. Seperti itu. Nah, gitu. Bu Engga, kira-kira nih sama nggak dengan autopilot yang sering terjadi dengan orang tua Anda dulu? Beda. Kalau orang tua saya meledak-meledak. Oke. Orang tua meledak-meledak. Oke. Nah, tadi sebelum kita masuk kepada kepada tes ini, kepada pertanyaan ini, nah sempat saya sampaikan bahwa apa sih autopilot yang sering terjadi antara orang tua Anda dengan Bu Engga. Nah, Bu Engga bisa simpan itu. Nah, ketika Bu Engga merasakan autopilot itu terjadi kepada diri Bu Engga, kira-kira nih gaya bicaranya Bu Engga, gaya melototnya Bu Engga, atau gaya nyentil-nyentilnya Bu Engga secara bahasa, secara nada, kira-kira ada kemiripan nggak sih sama orang tua? Entah itu dari segi orang tua bapak atau ibu. Kayaknya beda-beda sih. Kalau bapak saya dia lebih cenderung diem, lebih cenderung membiarkan gitu. Kalau ayah saya tuh, kalau ibu yang dulu kan namanya orang tua zaman dulu kan udah main kemoceng kayak gitu. Oke. Alhamdulillahnya Bu Engga tidak main kemoceng ya Bu Engga? Atau main sapu, bukan main kemoceng Bu Engga. Berbeda kemoceng, berbeda sapu Bu Engga. Oke. Nah, Bu Engga, nanti Bu Engga bisa dapat materi ini dan bisa, mungkin kalau Bu Engga hari ini mungkin nggak bisa langsung benar-benar fokus, oh iya ya apa sih yang sering saya alami gitu ya, nggak bisa ditulis secara rinci gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya di rumah setelah materi ini nanti Bu Engga bisa kembali lihat. Nah, Bu Engga bisa tulis nih, situasi seperti apa sih yang tidak menyenangkan yang sering dialami Bu Engga, kemudian autopilot apa yang sering terjadi dengan emosi itu. Nah, kira-kira itu benar-benar ditelusuri, benar-benar diingat-ingat.
Sama nggak sih autopilot itu dengan orang tua Anda gitu? Dari segi apapun, dari segi ternyata sama seperti saya. Contohnya saya sendiri gitu ya. Ketika saya lagi marah gitu, saya ternyata diem. Kemudian ketika saya merenung, oh ya, oke, saya salah gitu. Saya salah, saya minta maaf pada putra-putri saya, dan kemudian saya ingat-ingat lagi. Kayaknya nada bicara saya yang ini nih, yang part ini nih, itu mirip ibu saya deh. Seperti itu Bu Engga. Jadi benar-benar kita koreksi diri sendiri gitu ya. Makanya yang pertama tadi adalah introspeksi. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau Anda dalam situasi yang sama seperti itu lagi, apakah akan memberikan respons yang berbeda? Ketika sudah tahu nih, oh iya sih autopilot saya ini nggak menguntungkan. Entah autopilot saya itu diem, ternyata saya nggak boleh diem. Ternyata saya harus ngejelasin loh kepada putra-putri saya bahwa sebenarnya saya itu sayang sama dia. Oh, ternyata autopilot saya itu nggak menguntungkan loh. Kenapa? Karena saya cuma bisanya marah-marah tanpa menjelaskan kenapa sih dia ini kok salah, kenapa sih seharusnya seperti apa sih. Nah, jadi kalau dalam situasi yang sama, apakah Anda akan membuat respon yang berbeda? Seperti apa berbedanya dan kenapa? Itu nanti bisa ditulis dan bisa dilihat, bisa dibaca. Kenapa semuanya itu nanti akan bisa dapat pelajarannya. Oh iya, autopilot saya ini loh. Dan sebenarnya saya mau berubah juga gitu. Nah, thank you Bu Engga atas responnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara agar autopilot ini bisa kita kendalikan? Yang pertama adalah gunakan PAIR. PAIR ini apa sih? PAIR ini adalah pause, jeda ya, evaluasi dan respon. Tindakan reaktif secara autopilot, sehingga kita tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dan hidup lebih bermakna. Contohnya seperti apa? Anda sedang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Daripada terlibat secara pribadi, kita bisa jeda dulu, kita bisa pause diri kita bisa ambil nafas dulu. Pikirkan situasinya, pikirkan apa yang sedang terjadi, pikirkan bagaimana cara oke, saya mau ngapain dulu nih. Nah, bagaimana sih sasaran saya jangka panjangnya, kita evaluasi diri dulu. Baru kita membuat respon kepada orang terdekat kita, baru kita merespon tentang perilaku putra-putri kita. Nah, Bapak Ibu, membuat keputusan yang optimal membuat Anda itu menjadi satu penentu masa depan hidup Anda dan arah hidup Anda juga. Daripada bereaksi dan menyesal kemudian, Anda bisa berpikir lebih dalam tentang situasi dan jalan keluarnya. Dengan membuat rencana tersebut, nah, Anda akan membuat satu keputusan dan tindakan yang lebih baik secara rasional dan secara emosional. Nah, pause, kita jeda pikiran kita tarik nafas dulu, biarkan pikiran kita itu punya istirahatnya, punya waktunya. Tidak terburu-buru untuk tiba-tiba merespon dengan cepat. Kita evaluasi lagi sebenarnya perilaku putra-putri kita itu sebenarnya terjadi karena apa sih? Barulah kita membuat satu respon untuk dia. Nah, silahkan Bapak Ibu simak video ini. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd
climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Nah, There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need. nah, oke. Sebelum saya lanjut, apa sih yang didapat dari video tersebut? Sebenarnya respon kita itu menentukan kehidupan kita. Oke. Videonya agak slow motion tadi Ibu Nuri. Oh, videonya agak slow motion. Nah, oke. Jadi video tersebut, atau saya ulang kembali mungkin? Oke, sebentar. There goes my heart beating, 'cause you are the reason
Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need. Oke, Bapak Ibu. Dari video tadi, dari cuplikan video tadi, jangan sampai autopilot kita membuat kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai autopilot kita yang kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi, yang seharusnya kita kasihi, yang harusnya kita cintai, membuat kita menyesal dan membuat kita akhirnya terpuruk dalam satu kesendirian. Nah, Bunda Nuri, bila terlanjur keluar, apa yang harus kita lakukan agar anak kita tidak memiliki autopilot yang sama dengan diri kita? Bapak Ibu, salah satu kebutuhan dasar anak adalah merasa dirinya dicintai oleh kedua orang tuanya. Mengatakan kepada anak bahwa aku mencintaimu serta menyayangimu selalu akan meruntuhkan segala pola asuh yang sempat salah.
Bahkan ketika anak-anak sedang rewel, sedang frustasi, ia lagi marah dan tidak mematuhi mamahnya nih, mereka wajib tahu bahwa cinta mamanya, cinta ibunya, cinta bundanya pada mereka itu masih ada. Menegur saat salah itu perlu. Namun setelah itu jangan lupa katakan bahwa kita mencintainya. Maka kebutuhan dasar anak masih akan tetap terpenuhi. Ingat Bapak Ibu, yang mereka ingat adalah respon terakhir kita. Yang mereka ingat di pikiran bawah sadarnya adalah ketika respon kita terakhir kita, entah itu dia akan berangkat sekolah, entah itu dia akan berangkat tidur. Di sini semua hadir para orang tua yang hebat, orang tua pembelajar. Tentu saya yakin Bapak Ibu akan menghadirkan emotional intelligence di keluarga Anda. Orang tua tidak bisa izin dari amanahnya sebagai orang tua. Orang tua juga tidak bisa resign seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena kita sepanjang hidup kita tetap menjadi orang tua mereka. Tetapi Tuhan telah menjanjikan satu yang indah buat diri kita ketika kita ikhlas menjadi orang tuanya. Bahagia itu bukan karena kita tidak punya masalah, tapi karena kita mampu untuk menghadapi masalah itu. Dan response you give, the life you live. Respon yang Anda berikan adalah kehidupan yang akan Anda jalani. Tinggal Anda mau memilih respon apa yang diberikan untuk putra-putri Anda, untuk orang yang harusnya Anda kasihi dan harusnya Anda cintai. Oke. Baik, terima kasih.